Di antara para nabi yang disebut dalam Al-Quran, ada satu sosok yang namanya tidak terlalu sering dibahas, tetapi menyimpan kisah yang sangat menarik. Beliau adalah Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi mulia yang dikenal karena kecerdasannya, ketekunannya, dan kedekatannya kepada Allah. Dalam banyak riwayat, Nabi Idris disebut sebagai manusia pertama yang mengenal tulisan, mempelajari perbintangan, memahami hitungan, serta pandai menjahit pakaian. Ia bukan hanya ahli ibadah, tetapi juga pelopor ilmu pengetahuan di zamannya. Allah menyebut beliau dalam Al-Quran dengan pujian yang agung. Dalam surah Maryam, ayat 56-57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah dalam kitab tentang Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Ayat ini menjadi dasar banyak ulama dan ahli tafsir ketika membahas keistimewaan Nabi Idris alaihissalam. Salah satu kisah yang terkenal di tengah masyarakat adalah cerita tentang pertemanan Nabi Idris dengan malaikat maut. Perjalanan beliau melihat surga, lalu keengganannya kembali ke bumi dengan alasan sandalnya tertinggal di surga. Kisah ini tidak disebut rinci dalam Al-Quran dan sebagian berasal dari riwayat-riwayat lama. Karena itu, ia dipahami sebagai hikayat yang mengandung pelajaran, bukan pokok akidah. Namun kisah ini tetap menarik untuk direnungkan. Pada suatu masa, hiduplah Nabi Idris alaihissalam di tengah kaumnya. Ia dikenal sebagai manusia yang berbeda dari kebanyakan orang. Saat manusia lain sibuk dengan urusan dunia, Idris mengisi harinya dengan ibadah, ilmu, dan amal saleh. Di pagi hari ia mengajarkan kebenaran kepada manusia. Di siang hari ia bekerja dengan tangannya sendiri. Di malam hari ia berdiri lama dalam salat, berzikir dan menangis karena takut kepada Allah. Malaikat di langit pun mengenal nama Idris. Amal salehnya naik setiap hari. Doanya didengar, tasbihnya memenuhi langit. Ketika para malaikat melihat hamba yang begitu tekun beribadah, mereka kagum. Di antara para malaikat itu, malaikat maut mendengar banyak tentang Nabi Idris. Malaikat maut adalah makhluk Allah yang menjalankan tugas besar, mencabut nyawa setiap makhluk sesuai perintahnya. Ia tidak pernah mendahului dan tidak pernah menunda. Namun di balik tugas yang berat itu, ia juga mengetahui siapa hamba yang taat dan siapa yang durhaka. Suatu ketika malaikat maut berkata kepada Allah, "Wahai Rabbku, izinkan aku mengunjungi hambamu Idris. Aku ingin melihat langsung sosok yang begitu terkenal di langit karena ibadahnya." Dengan izin Allah, malaikat maut turun ke bumi dalam rupa seorang manusia. Ia mendatangi tempat Nabi Idris berada. Saat itu Idris sedang menjahit pakaian, sambil lisannya berzikir menyebut nama Allah. Setiap kali jarum menembus kain, bibirnya mengucap, "Subhanallah." Setiap kali benang ditarik, ia berkata, "Alhamdulillah." Setiap kali jahitan selesai, ia mengucap, "Allahu Akbar." Malaikat maut berdiri memandang dengan takjub. Belum pernah ia melihat seseorang yang menyatukan kerja, ilmu, dan ibadah dengan begitu indah. Nabi Idris mengangkat wajahnya lalu berkata lembut, "Siapakah engkau, wahai tamu?" "Aku seorang musafir," jawab malaikat maut. Idris mempersilahkannya duduk. Ia memberikan makanan sederhana dan air minum. Keduanya berbincang panjang tentang kehidupan, tentang manusia, tentang waktu, dan tentang kematian. Hari demi hari berlalu. Malaikat maut sering datang menemui Idris. Mereka berbicara tentang banyak hal. Idris bertanya tentang hikmah umur manusia yang berbeda-beda. Mengapa ada yang wafat muda? Ada yang lanjut usia? Mengapa ada yang mati dalam keadaan taat? Ada yang mati saat lalai? Malaikat maut menjawab, segala sesuatu telah Allah tetapkan dengan hikmah yang sempurna. Tidak ada satu jiwa pun mati, kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Persahabatan mereka pun tumbuh. Nabi Idris merasa tamu itu bukan manusia biasa. Ada ketenangan, kewibawaan, dan pengetahuan yang luas pada dirinya. Suatu hari Idris berkata, "Wahai sahabatku, aku melihat engkau menyimpan rahasia besar. Katakanlah siapa dirimu sebenarnya." Malaikat itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Nabi Idris tidak terkejut. Ia justru tersenyum tenang.
Segala puji bagi Allah, katanya, yang mempertemukanku dengan makhluk mulia yang menjalankan perintahnya. Sejak saat itu, keduanya semakin dekat. Idris tidak takut kepada kematian, karena ia tahu kematian hanyalah pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Suatu ketika Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku memiliki keinginan. Perlihatkanlah kepadaku bagaimana rasanya kematian, agar aku semakin bersiap." Malaikat maut menjawab, "Aku tidak dapat melakukannya kecuali dengan izin Allah." Setelah memohon izin, Allah mengizinkan. Maka malaikat maut mencabut ruh Idris sekejap, lalu mengembalikannya. Ketika hidup kembali, Idris menarik napas panjang dan berkata, "Demi Allah, sakaratul maut sangat berat. Seandainya manusia mengetahui pedihnya, niscaya mereka akan lebih bersungguh-sungguh beramal." Beberapa waktu kemudian, Idris berkata lagi, "Wahai sahabatku, perlihatkanlah kepadaku neraka." Dengan izin Allah, malaikat maut membawa Idris melihat jahanam. Dari kejauhan terdengar gemuruh api. Lidah-lidah api menjulang. Jeritan para penghuni terdengar menggetarkan hati. Idris gemetar, menangis, dan jatuh sujud. Ia berkata, "Ya Allah, lindungilah aku dan umat manusia dari tempat ini." Sejak melihat neraka, ibadah Idris semakin bertambah. Tangisnya semakin sering. Ia makan sedikit, tidur sedikit, dan banyak berzikir. Lalu suatu hari, Idris berkata lagi, "Wahai malaikat maut, aku telah melihat tempat siksa. Kini aku ingin melihat tempat rahmat, yaitu surga." Malaikat maut kembali meminta izin kepada Allah. Dengan izinnya, Idris dibawa menuju alam yang mulia itu. Ketika pintu surga dibuka, harum semerbak menyambut mereka. Belum pernah Idris mencium aroma seindah itu. Cahaya memancar dari segala arah. Sungai-sungai mengalir jernih. Pepohonan rindang berbuah lebat. Istana-istana berdiri megah. Suara salam para malaikat terdengar menenangkan jiwa. Idris berjalan perlahan, matanya berkaca-kaca. "Inikah balasan bagi orang-orang beriman?" tanyanya. "Ya," jawab malaikat maut. "Ini sebagian dari yang Allah siapkan bagi hambanya yang taat." Idris melihat wajah-wajah penuh kebahagiaan. Tidak ada sedih, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada takut. Semua dipenuhi ridha dan kenikmatan. Ia berkata lirih, "Dunia dan segala isinya tidak sebanding dengan satu detik di tempat ini." Malaikat maut mengangguk. Setelah beberapa waktu berkeliling, malaikat maut berkata, "Wahai Idris, sekarang saatnya kita kembali ke bumi." Idris diam sejenak. Hatinya terasa berat meninggalkan tempat itu. Ia melangkah menuju pintu, lalu tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" tanya malaikat maut. Idris menatap ke bawah, lalu berkata, "Sepertinya sandalku tertinggal di dalam surga. Izinkan aku mengambilnya sebentar." Malaikat maut pun mengizinkan. Idris berbalik dan masuk kembali ke taman-taman surga. Ia berjalan perlahan sambil menikmati keindahan yang tidak ingin ia tinggalkan. Waktu berlalu. Idris tak kunjung kembali. Malaikat maut memanggil, "Wahai Idris, apakah engkau sudah menemukannya?" Dari dalam terdengar jawaban, "Aku masih mencarinya." Beberapa saat lagi berlalu. "Wahai Idris, marilah kembali." Idris lalu mendekat ke pintu dan berkata dengan tenang, "Wahai malaikat maut, bukankah Allah berfirman bahwa setiap jiwa akan merasakan mati? Aku telah merasakan kematian. Bukankah Allah berfirman bahwa setiap jiwa akan mendatangi neraka? Aku telah melihatnya. Dan bukankah penghuni surga tidak akan dikeluarkan darinya? Maka bagaimana aku keluar setelah masuk ke dalamnya?" Malaikat maut terdiam. Ia tahu Idris bukan sedang membangkang, melainkan berharap kepada rahmat Allah. Maka Allah memberi keputusan dengan kebijaksanaannya. Dikatakan bahwa Allah mengizinkan Nabi Idris tinggal di tempat mulia itu sebagai bentuk kemuliaan yang telah Allah tetapkan baginya. Inilah yang sering dihubungkan dengan firman Allah, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Sebagian ulama menafsirkan martabat tinggi itu sebagai derajat kenabian yang luhur. Sebagian menafsirkan bahwa Idris diangkat ke langit.
Ada pula riwayat yang mengaitkannya dengan kisah ini. Namun apapun rincinya, yang pasti Allah telah memuliakan Nabi Idris dengan kemuliaan besar. Kisah ini menyimpan banyak pelajaran. Pertama, ilmu dan ibadah tidak boleh dipisahkan. Nabi Idris dikenal cerdas, menguasai tulisan, matematika, dan ilmu falak, tetapi ia juga ahli ibadah. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan sejati membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Kedua, kematian bukan akhir segalanya. Idris tidak takut kepada malaikat maut karena ia memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara. Ketiga, surga adalah tujuan yang layak diperjuangkan. Ketika melihatnya, Idris tidak ingin kembali kepada dunia. Dunia yang selama ini diperebutkan, manusia tampak sangat kecil dibanding nikmat surga. Keempat, orang saleh selalu rindu kepada kampung akhirat. Semakin mengenal Allah, semakin kecil kecintaan kepada dunia. Bayangkan jika hari ini manusia diperlihatkan sekilas saja tentang surga. Betapa banyak yang akan meninggalkan maksiat. Betapa banyak yang akan memperbaiki salatnya. Betapa banyak yang akan berhenti menzalimi sesama. Namun Allah menjadikan iman sebagai ujian. Kita tidak melihat surga dengan mata kepala, tetapi kita meyakininya dengan hati. Itulah nilai keimanan. Nabi Idris alaihissalam telah memberi teladan bahwa hidup bukan sekadar makan, bekerja, dan menunggu tua. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Setiap ilmu yang dipelajari, setiap pekerjaan yang halal, setiap ibadah yang dikerjakan, semuanya dapat menjadi jalan menuju derajat tinggi di sisinya. Dan tentang sandal yang tertinggal di surga, mungkin itu hanyalah alasan lembut dari seorang hamba yang sudah jatuh cinta pada negeri abadi. Siapa yang pernah melihat keindahan surga, bagaimana mungkin ingin kembali kepada dunia? Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang merindukan surga sebelum melihatnya, menaati Allah sebelum terlambat, dan dipertemukan kelak dengan para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh di dalamnya. Wallahu a'lam.